Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, selamat siang. Saya ucapkan selamat datang kepada para tamu undangan, kepada pemateri, dan juga kepada para peserta webinar yang telah hadir di kegiatan Universities Virtual Career Expo 2021, yang mana pada kegiatan hari ini merupakan webinar hari kedua kita yang mengangkat tema mengenai pengembangan soft skill for graduates. Oke, yang terhormat Kepala UPT CDC Universitas Sriwijaya, Bapak Dery Setiawan. Yang saya hormati Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Iwan Setiabudi. Yang saya hormati Manajer Talent Acquisition, Bapak Muhammad Sabto Priyonugroho. Yang saya hormati pemateri kita, Ibu Sandra Arnayati. Yang saya hormati para panitia penyelenggara dan juga para peserta webinar kegiatan Universities Virtual Career Expo 2021. Tidak ada kalimat yang indah yang diucapkan selain puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa dan bertatap maya pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Taris Ardhani Syafa, mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Dan pada kesempatan kali ini, saya merupakan Master of Ceremony pada kegiatan Universities Virtual Career Expo 2021. Teman-teman yang berbahagia, izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua kata sambutan dan brainstorming dari Kepala UPT CDC Universitas Sriwijaya. Yang kedua kata sambutan dan pembukaan acara dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Yang keempat sesi materi, yang kelima diskusi, dan yang terakhir ada penutup. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada media partner dan perusahaan, Mome FM dan First Media yang telah membantu serta mendukung kegiatan Universities Virtual Career Expo 2001. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dan brainstorming dari Kepala UPT CDC Universitas Sriwijaya kepada Bapak Dery Setiawan. Kami persilakan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terutama Pak Iwan, terima kasih Pak. Izinkan saya untuk sedikit men-sharing tentang kegiatan ini dan beberapa kegiatan ke depan. Oke, tolong dong di-share. Oke, ya, oke, udah. Baik. Nah, jadi kami dari unit UPT CDC ya, dari tentang pengembangan karir. Tugas utama kami adalah salah satu menjadi backbone kami adalah layanan kepada mahasiswa untuk peningkatan karir dan soft skill yang berhubungan sama soft skill seperti itu. Nah, kami sendiri di CDC, jadi kami bagi menjadi sebuah framework yang kami bagi menjadi 4. Yang pertama adalah first year yang kami sebut sebagai first years, second year, third, dan fifth ini. Jadi fokus beberapa kegiatan-kegiatan kami ini kepada yang kalau yang first years ini adalah self discovery, second years ini adalah social relation ya seperti itu, third ini adalah career readiness dan sebagainya. Nah, kegiatan ini kegiatan yang pada hari ini sampai nanti puluhan webinar ke depan dalam 2 minggu ini kami fokus kepada yang tahun ketiga dan tahun keempat seperti itu. Jadi nanti akan ada banyak sekali narasumber-narasumber yang sharing ya tentang sumber daya manusia, peningkatan soft skill dan sebagainya seperti itu. Dan nanti diakhiri dengan beberapa perusahaan ini membuka lowongan kerja. Oke. Nah, di CDC sendiri dari awal tahun 2020 sudah ada puluhan kegiatan kami yang kami lakukan. Ya, ini Pak Iwan karena memang hari ini ada banyak mahasiswa-mahasiswa di luar Unsri Pak. Jadi sedikit kita memberikan gambaran tentang jalur 3 nih Pak, sekalian promote nih. Oke, nah jadi dari awal tahun kemarin kita banyak kegiatan nih dari Januari 2021 sampai dengan bulan kemarin ya, kita ada puluhan kegiatan INAR tentang masalah soft skill seperti itu. Nah, diakhiri kemarin tentang karakter dunia kerja BUMN dan BUMS. Nah, itu kegiatan terakhir dari CDC. Nah, sedangkan mulai dari
minggu lalu kita sudah ada yang hari ini kegiatan kedua. Yang pertama adalah kegiatan dengan teman-teman dari Astra, yang hari ini juga teman-teman dari Pegadaian. Terima kasih Bu Sandra bisa hadir. Nah, minggu depan kita juga kan ada acara yang luar biasa ini dengan Pegadaian juga tentang masalah investment dan MBKM seperti itu. Dan kita membuka lebih banyak kanal ya supaya lebih bisa berdampak seperti itu. Nah, puncak acara yang kami sebut sebagai Karnaval UPCE 2021 ini akan dilakukan pada tanggal 25 sampai 28. Ada beberapa industri yang confirm sudah bergabung. Jadi dan sudah confirm beberapa perusahaan yang akan membuka lowongan kerja. Jadi dipantangin terus ya teman-teman fresh graduate dan alumni di Sumatera Selatan. Ini ada beberapa penawaran opportunity dari perusahaan-perusahaan besar nasional. Kita sebut sebagai Pegadaian, Astra, ya, Bantek, Dexa, Bisnet, ya, BTPN pun membuka loker nantinya, Bank Sumsel, ya, dan Wom Finance. Nah, sedangkan sisanya ini, jadi kita akan bagi 3 acara ini, 3 main utama. Yang pertama adalah Human Resource Days, yang kedua adalah Counseling Days, yang ketiga adalah Scholarship Days. Nah, tiga acara ini akan mendatangkan narasumber-narasumber. Maka tadi saya bilang bahwa akan ada puluhan narasumber dari industri, bicara tentang masalah SDM, tantangan, soft skill, dan sebagainya. Lalu yang kedua nanti masalah Counseling Days. Counseling Days ini kita akan menghadirkan beberapa psikolog, terus juga kita juga akan secara online nanti melayani para alumni untuk bimbingan konseling, untuk persiapan mereka melamar pekerjaan. Dan yang ketiga nanti Scholarship Days. Nah, 3 main acara ini akan kita rentan karnavalkan dari tanggal 25 sampai tanggal 28. Jadi sehari itu akan ada inar mungkin dalam 5-6 pembicara. Jadi nanti yang sudah confirm ini Pak UMKM sudah bisa nanti juga bergabung, terus beberapa para awardee dari LPDP dan Fulbright juga bergabung. Nanti dia akan sharing tentang bagaimana trik dan tips dalam lolos scholarship LPDP, scholarship Fulbright dan Mabuso. Nanti dipantengin terus. Jadwal akan kami publishkan ini pelan-pelan supaya bertanya-tanya apa sih ini. Nah, seperti itu. Nah, dari hari Senin ya tanggal 25 jam 00 kami akan membuka pendaftaran registrasi bagi para job seeker yang bisa disebut sebagai job seeker atau untuk melihat lowongan kerja dan bisa apply dari vacancy yang ditawarkan oleh para industri. Jadi tanggal 25 kita buka, bisa diakses di m2.id.id/upca 2021. Nanti di situ kamu klik ya teman-teman klik bagian daftar. Nanti didaftar di situ, kalian isi email, nama lengkap, pilih jenjang pendidikan dan sebagainya, namanya dan sebagainya. Nanti kita coba data ini akan connecting ke PDDikti untuk memastikan datanya valid, ya alumni dari mana nanti. Terus daftar. Nah setelah daftar nanti kalian bisa melihat dashboard dari sistem M2 ini untuk melihat mana-mana lowongan kerja yang cocok dengan kalian. Nah silakan di-apply ke sana. Nah, proses rekrutmen dan sebagainya nanti diserahkan semua kepada industri. Apakah dia starting di tanggal 27, ataukah nanti pada saat penutupan dia baru melakukan rekrutmen. Ini kita buka dari tanggal 25. Ya. Jadi sengaja baru tanggal 25 kita buka untuk biar bertanya-tanya perusahaan apa saja yang akan bergabung kembali selain yang ada yang sudah saya pajang ini. Mungkin itu Mbak Tarisa dari saya. Ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Iwan telah bisa kembali membuka acara kami dan tadi yang saya bisa laporkan. Terima kasih Mbak Tarisa. Oke, terima kasih juga kepada Pak Dari Setiawan yang telah memberikan penjelasannya ya Pak mengenai webinar dari kegiatan University Virtual Career Expo 2001 dan selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dan pembukaan acara dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni kepada Bapak Iwan Setiabudi, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Tarisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Dery Setiawan selaku Ketua CDC Unsri, Mbak Santi dan Mbak Tarisa ini yang selalu setia mendampingi Pak Dery ini dan seluruh tim. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka pembinaan ya calon-calon alumni Universitas Sriwijaya. Juga yang saya hormati narasumber kita yang luar biasa berkenan hadir pada siang hari ini yaitu Ibu Sandra Arnayati ya, beliau sebagai Asisten Manager 2 bidang Talent Acquisition pada PT Pegadaian. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini saya selaku Wakil Rektor 3 diundang ya sehingga bisa menyapa Bapak Ibu sekalian seluruh partisipan ini tadi sudah disebutkan oleh Pak Deris tidak hanya dari Universitas Sriwijaya tapi juga dari luar Unsri. Ini luar biasa ini programnya Pak Deris mendapatkan sambutan antusiasme yang luar biasa. Mudah-mudahan kegiatan ini terus berlanjut ya tentunya dan memberikan manfaat untuk bagi para calon alumni yang sebentar lagi akan menekuni dunia kerja. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu ketika kita berbicara tentang lulusan dan daya serap lulusan, ini adalah salah satu indikator penting bagi perguruan tinggi. Ini adalah lulusan sebenarnya adalah produk ya, produk akhir sebuah perguruan tinggi. Apakah perguruan tinggi itu dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul itu sesuai apa tidak dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Nah, oleh sebab itu sudah menjadi kewajiban bagi perguruan tinggi untuk selalu menjembatani ya, supaya nantinya bagi para calon alumninya tidak menemui kesulitan ketika pada akhirnya mereka akan terjun ke dunia kerja. Memang pada saat ini tuntutan kita tidak hanya pada para pencari kerja ya, tapi kita lebih menekankan juga pada supaya mereka berkreativitas ya, mereka bisa memiliki peluang kerja sehingga disebut sebagai job creator, tidak hanya sebagai job seeker tapi juga sebagai job creator. Nah, oleh sebab itu ada salah satu syarat barangkali ya, ini yang mungkin sudah ditangkap oleh Pak Deris dan tim, tidak hanya knowledge sama skill yang dibutuhkan, tapi juga soft skill. Nah, ini adalah salah satu kompetensi yang tidak kalah pentingnya ya. Nah, kalau kita juga lihat di kompetensi abad 21, itu ada beberapa 10 kompetensi yang harus dimiliki oleh calon-calon fresh graduates. Salah satunya adalah social intelligence, kecerdasan sosial. Nah, saya rasa kalau kita berbicara kecerdasan sosial, salah satunya adalah soft skill di dalamnya. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Dery juga ada etika kerja. Nah, dari awal ini artinya ada etika kerja yang harus disampaikan kepada calon alumninya, sehingga mereka harus siap-siap ya bahwa kita bekerja itu berada dalam satu lingkungan organisasi dan tentunya di situ banyak peraturan-peraturan, prosedur yang harus dipahami bersama. Saya sekali lagi selaku Wakil Rektor 3 sangat menyambut baik kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar sampai pada akhirnya ya. Tadi disebut karnaval berarti ada beberapa series. Mudah-mudahan ini akan menambah daya serap lulusan alumni Universitas Sriwijaya maupun universitas lain dan ini bisa meningkatkan daya saing bangsa ini ke depan. Saya rasa demikian Pak Deris dan tim. Sekali lagi saya selaku Wakil Rektor 3 mengucapkan selamat dan terima kasih atas kontribusi panitia yang telah menyiapkan kegiatan ini. Saya rasa demikian dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saya secara resmi menyatakan bahwa webinar pengembangan soft skill untuk fresh graduate ini secara resmi saya nyatakan dimulai. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iwan Setiabudi yang telah memberikan kata sambutannya sekaligus membuka acara kita pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Manajer Talent Acquisition kepada Bapak Muhammad Sabto Priyonugroho. Kami persilahkan. Terima kasih. Halo, maaf, dengar semuanya? Halo, dengar suaranya Pak? Ya, terdengar Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya. Kembali lagi kita dari Pegadaian ini bekerja sama dengan Universitas Sriwijaya dalam karnaval ya Pak ya. Dan untuk karnaval Job Fair kali ini kami dari Pegadaian ikut berbangga Pak dengan
tim Sriwijaya yang bisa menghasilkan talenta-talenta terbaik para fresh graduate-nya yang semoga nanti bisa bergabung dengan di Pegadaian. Untuk nanti kembali lagi apa yang disampaikan dengan Pak Iwan sebagai Wakil Rektor 3 dan Pak Daris, Pak. Terima kasih kerjasamanya kali ini. Kembali lagi di sini sampaikan bahwa benar kata Pak Iwan bahwa para fresh graduate itu tidak hanya harus memiliki skill dan knowledge, tetapi juga perlu soft skill ya Pak Iwan ya, tadi yang disampaikan Bapak itu memang perlu sekali. Nah di sini nanti kita sebagai narasumber nanti ada Ibu Sandra, di mana Ibu Sandra ini juga fresh graduate, tapi juga ada Bapak saya fresh graduate di mana beliau masih muda Pak Ibu, tetapi sudah mencapai pada posisi Assistant Manager 2 di PT Pegadaian, di mana ditempatkan pada Departemen Talent Acquisition, di mana departemen ini mencakup proses rekrutmen. Jadi nanti bisa ditanyakan ke Ibu Sandra mulai proses rekrutmen, di mana kita sampaikan juga di sini bahwa proses rekrutmen itu mungkin kalau teman-teman dari fresh graduate yang belum pernah mencoba, bahwa Pegadaian itu sekarang semua sudah full online Pak. Dari mulai cara apply-nya, kemudian online assessment, dan sampai dengan wawancara itu semua sudah menggunakan berbasis online. Mungkin nanti dari teman-teman juga kita sampaikan di sini pada Pak Iwan, Pak Daris, bahwa termasuk ini juga mungkin iklan ya Pak ya. Jika ada semacam flyer, kemudian Pegadaian memberikan lowongan harus datang ke kantor, itu tolong dikonfirmasi karena selama ini kita sekarang sudah menggunakan full online Pak. Sehingga teman-teman dipersilahkan nih bisa ikut apply dari manapun, dari rumah boleh, dari manapun boleh lah. Bahkan untuk online assessment-nya pun kita sudah menggunakan teknologi di mana teman-teman kalau mungkin dulu Pak Daris, Pak Iwan harus datang ke kantor ya Pak, sama saya Pak ke kantor datang pakai baju rapi, ujian itu sekarang tidak ada lagi, tetapi ujiannya boleh dari rumah, boleh menggunakan laptop, boleh menggunakan tablet atau gadget dipersilahkan bisa. Tetapi dengan kembali lagi, meskipun dengan online tidak serta-merta teman-teman bisa nyontek karena kita sudah menggunakan teknologi di mana bisa membaca pada saat online tes itu kamera harus nyala sehingga kita bisa membaca mimik gerak teman-teman yang ini nyontek ini itu sudah bisa Pak. Sehingga ini yang menjadi mungkin perhatian teman-teman semuanya. Tetapi kembali lagi kita dari Pegadaian terima kasih kepada Bapak Ibu dari tim Unsri yang mau bekerja sama dengan kami, sehingga insya Allah banyak teman-teman yang dari Unsri pun yang sudah bergabung Pak di Pegadaian sudah banyak. Kebetulan juga saya pernah bertugas di Palembang Pak, di Pegadaian Palembang. Pada saat itu masih sebagai tim IT, sekarang sudah berpindah ke jurusan talent acquisition. Jadi saya sedikit banyaklah mengenal tentang Unsri di Palembang. Kembali lagi terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya mengambil kami sebagai narasumber. Nanti mohon apa-apa yang boleh disampaikan atau ditanyakan silahkan bisa ditanyakan kepada Ibu Sandra sebagai narasumber kami yang kita berikan kewenangan untuk memberikan materinya. Demikian Pak Daris, Pak Iwan, dan Mbak Tara. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabto. Salam Pak. Mohon maaf tadi tidak disebut namanya. Salam Pak. Salam. Salam Pak, aman Pak. Amin Pak. Salam. Oke, terima kasih kepada Bapak Muhammad Sabto Priyonugroho yang telah menyempatkan hadir pada hari ini di acara kita dan memberikan kata sambutannya. Baiklah teman-teman, sesaat lagi kita akan masuk ke sesi materi bersama Ibu Sandra. Namun sebelum itu kita akan melihat sejenak video dari PT Pegadaian. Berikut videonya dan selamat menyaksikan. Kita hidup di dunia yang semakin digital. Kegiatan apapun sedapat mungkin dimudahkan dan dilakukan secara online, termasuk rekrutmen pegawai baru. Di PT Pegadaian, proses rekrutmen telah lama dilakukan secara online.
Untuk kamu yang ingin bekerja dan berkarir di Pegadaian, ikuti prosedur dalam video ini. Lowongan pekerjaan di Pegadaian dapat dilihat di halaman situs https://www.pegadaian.co.id/karir. Sering-seringlah memantau halaman tersebut. Selain di halaman website, kamu juga bisa memantau akun LinkedIn Pegadaian. Melalui akun ini, kamu juga bisa mendapat gambaran suasana serta tantangan bekerja di Pegadaian. Kirimkan berkas lamaran dan CV kamu secara online melalui link yang sudah disediakan. Bila lolos seleksi awal, kamu akan diminta mengikuti online assessment. Sebagaimana namanya, ujian ini dilakukan secara online cukup dari rumah. Kamu yang lulus kemudian akan memasuki tahap interview. Sesi interview ini juga akan dilakukan online, jadi kamu tidak perlu pergi kemana-mana. Meski bisa dilakukan dari kamar kamu, lakukan persiapan wawancara dengan baik, berpakaian dan berdandan yang rapi. Yang juga penting, pastikan koneksi internet kamu aman. Tidak perlu khawatir soal apa-apa yang akan ditanyakan. Dalam wawancara, ceritakanlah kemampuan kamu dengan antusias dan percaya diri. Hindari penjelasan berbelit-belit. Juga, tunjukkan kalau kamu mampu bekerja dalam tim. Kemampuan kolaborasi sangat penting di lingkungan kerja masa kini. Setelah lolos sesi interview, kamu akan menjalani proses background check, yaitu keharusan mengirimkan file ijazah, KTP, dan lain-lain. Bila kamu diterima kerja di Pegadaian, proses tanda tangan kontrak juga akan dilakukan secara online. Setelah itu, kamu akan menjalani proses yang dinamakan onboarding. Kamu tidak langsung bekerja, melainkan ada proses pengenalan terlebih dahulu. Onboarding ini dilakukan secara online dari kantor Pegadaian. Inilah pertama kalinya kamu akan datang ke kantor Pegadaian. Kemudian, setelah selesai menjalani proses onboarding, kamu akan mulai bekerja sesuai dengan posisi dan lokasi penempatan kamu. Nah, mudah kan mengikuti proses rekrutmen di Pegadaian? Gak ribet dan semuanya online. Kami berharap kamu akan menjadi anak muda berikutnya yang dapat bergabung dalam tim yang dinamis di Pegadaian. Salam Pegadaian. Oke, teman-teman, itulah tadi sekilas video dari PT Pegadaian. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Sebelum kita memasuki sesi materi, teman-teman di sini pasti semua sepakat ya bahwa apapun background pendidikan kita, background pekerjaan kita, bahwa pengembangan soft skill itu merupakan hal yang penting yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menunjang karirnya, termasuk juga para fresh graduates dan juga para alumni. Nah, bersama dengan Ibu Sandra Arnayati, sesaat lagi kita akan berbincang dan juga akan belajar nih lebih lanjut mengenai soft skill apa saja sih yang perlu dikembangkan oleh mahasiswa maupun juga alumni. Dan sekaligus akan menggambarkan kehidupan kerja di Pegadaian itu seperti apa. Seorang asisten manajer 2 di talent acquisition at Pegadaian, kita akan kulik tentang pengalaman-pengalaman beliau di bidang pengembangan soft skill dan kehidupan kerja di Pegadaian. Dan harapannya apabila teman-teman mendengarkan dengan baik, teman-teman bisa menjadi belajar nih mengenai tema hari ini secara langsung, dan teman-teman semua juga bisa mengetahui soft skill apa saja yang perlu dikembangkan dan mengetahui alur proses kegiatan kerja di Pegadaian. Langsung saja tanpa berlama-lama teman-teman, kita sapa pemateri kita. Halo Ibu Sandra. Halo Mbak Tarisa, gimana kabarnya Mbak Tarisa? Alhamdulillah baik. Ibu Sandra gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik-baik saja. Semoga semuanya yang ada di room Zoom ini sehat selalu ya. Iya, amin. Oke Bu, senang sekali nih hari ini kita punya kesempatan nih untuk ngobrol dan juga sharing pengetahuan dan pengalaman mengenai perkembangan soft skill dan dunia kerja di Pegadaian. Nah sebelumnya
diingatkan juga kepada para partisipan jika ada pertanyaan selama materi berlangsung, teman-teman bisa langsung ketik di chat box dengan menggunakan format yang tertera karena akan ada hadiah nih dari Pegadaian untuk 5 pertanyaan terbaik selama webinar berlangsung. Oke, langsung saja kita dengarkan materi dari Ibu Sandra Arnayati. Kepada Ibu Sandra, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Tarisa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Tadi kita telah menyimak sambutan ya dari Pak Dery. Sebelumnya selaku Ketua CDC dan Wakil Rektor 3 Pak Iwan serta Pak Sabto. Saya izin share screen ya Mbak Tarisa. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang sudah berada di room Zoom kali ini. Saya Sandra Arnayati dari PT Pegadaian. Dalam siang kesempatan pada hari ini akan menyampaikan tentang webinar Fresh Graduate Skill, di mana soft skill ini memang dibutuhkan ya untuk teman-teman, terutama yang fresh graduate, job seeker, atau first jobber. Next, Mas. Ya, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan dulu, nama saya Sandra. Saya lahir di Jakarta 8 Februari 90. Ini teman-teman bisa follow akun IG saya. Biasanya saya sering update kegiatan-kegiatan di Pegadaian, mulai dari webinar ataupun video-video ataupun live at Pegadaian gitu ya. Atau LinkedIn saya juga sering update tentang kegiatan Pegadaian. Saya tertarik, saya senang traveling, fotografi, dan film. Ini riwayat pendidikan saya memulai karir di PT Pegadaian itu dari D3 ya, dari Institut Pertanian Bogor. Kemudian saya melanjutkan di S1 dan S2. Nah, pada 2019 sampai sekarang, jabatan saya itu Asisten Manager di Talent Acquisition. Next, Mas. Nah, ini sekilas tentang profil atau histori Pegadaian. Pegadaian itu didirikan pada tahun 1901, di mana jenis usahanya itu ada 3, pembiayaan, emas, sama payment dan remittance. Dengan visinya itu menjadikan the most valuable financial company di Indonesia dan agen inklusif pilihan utama masyarakat. Pegadaian itu sudah 14.700 karyawan, 61 kantor area, 4.087 outlet, dan 16.000 sekian nasabah. Serta omsetnya itu sudah 165 triliun. Ini merupakan data di tahun 2020. Oke, Mas. Nah, ini groom talent yang ada di PT Pegadaian. Jadi Pegadaian itu mempunyai groom talent, salah satunya itu ada Pegadaian Goes to Campus dan Degade Creative Lounge. Nah, Pegadaian Goes to Campus dan Degade Creative Lounge itu sebagai sarana dalam mengenalkan perusahaan kepada mahasiswa sekaligus dalam rangka groom talent. Biasanya sebelum pandemi, kami dari tim Talent Acquisition itu melaksanakan Pegadaian Goes to Campus itu secara tatap muka ya Bapak Ibu. Jadi kami ke kampus-kampus melaksanakan kuliah umum, serta biasanya ada penerimaan beasiswa atau lainnya gitu. Nah, kalau Degade Creative Lounge sendiri ini ada beberapa yang telah Pegadaian bangun, terutama di Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Universitas Gajah Mada, Institut Pertanian Bogor, dan UI. Universitas Pakuan juga sudah ada. Jadi apa sih itu teman-teman mungkin penasaran ya, Degade Creative Lounge itu apa ya, milik Pegadaian. Jadi di situ ada ruangan, jadi teman-teman itu dapat mengekspresikan kreativitasnya, memberikan ide. Jadi kalau teman-teman bosan di kelas atau bosan di perpus, di situ tuh tempatnya cozy banget, asik banget. Mungkin bisa buat teman-teman nongkrong-nongkrong, apa lagi capek-capek abis selesai tugas atau kuis ya. Jadi teman-teman tuh bisa relax di situ, bisa dengerin musik, wifi-nya kenceng gitu kan. Jadi memang diperuntukkan untuk mahasiswa-mahasiswa untuk berkreativitas gitu dan mengeluarkan ide-idenya. Oke, next, Mas. Nah, ini teman-teman milenial di Pegadaian, banyak banget teman-teman milenial di Pegadaian gitu, dan kita juga sering dulu sebelum pandemi sering banget kita adain acara-acara gitu bersama Kementerian BUMN dan BUMN lainnya. Ini sekilas tentang milenial di Pegadaian. Oke, Mas. Nah,
ini salah satu kegiatan di talent acquisition, yaitu di mana ada webinar. Webinar itu kita membuat seperti webinar series ya teman-teman. Jadi talent-talentnya pun dari internal Pegadaian. Jadi kalau teman-teman lagi bosen nih atau pengen menambah soft skill atau pengetahuan baru gitu ya, kita bisa sharing-sharing nih. Biasanya kami mengadakan itu dalam sebulan 2 kali atau sebulan itu 1 kali. Kalian teman-teman itu bisa ngecek di LinkedIn-nya Pegadaian atau di Instagram-nya Pegadaian, atau bisa follow Instagram saya atau LinkedIn saya, biasanya saya share gitu. Jadi dan biasanya kalau misalkan teman-teman kita mengadakan webinar, kita biasa bagi-bagi hadiah nih teman-teman. Jadi jangan jangan khawatir, Pegadaian pasti kalau bikin acara pasti akan bagi-bagi merchandise gitu tentunya. Oke, Mas. Nah, ini inklusi di Pegadaian, di mana kami menerima karyawan disabilitas dan kami setarakan ya. Ini teman-teman bisa melihat di YouTube-nya Pegadaian bagaimana kisah inspirasi Mbak Mutia. Ini salah satu karyawan disabilitas yang ada di Pegadaian. Oke, lanjut, Mas. Nah, di Pegadaian itu mungkin teman-teman ini ya mikirnya masih kaku lah, kuno atau apalah segala macam ya. Jadi ruang kerjanya pun di Pegadaian itu sudah workspace dan smart office ya. Jadi teman-teman misalkan boring duduk aja kerja atau apa, teman-teman bisa santai-santai, dan tempatnya juga ini banget, fleksibel banget gitu. Dan kami juga punya kafe, jadi kalau misalkan bosen kerjanya di ruangan dan itu aja orangnya, jadi kan bisa kerja di kafe namanya The Gade Coffee and Gold di Pegadaian. Oke, Mas. Nah, ada lagi nih selain tadi ada workspace-nya kayak startup gitu kan. Terus kita punya juga The Gade Club. The Gade Club apa sih Mbak Sandra gitu kan. Jadi The Gade Club itu kita punya beberapa klub di Pegadaian, salah satunya ada English Club. English Club itu dapat teman-teman dapat mengasah untuk bahasanya, bahasa Inggris ya terutama. Kemudian ada Football Club. Terus ada ini adventure ya, The Adventure. Ini semua enggak semuanya saya masukin ya. Ada Swimming Club ada juga. Terus ada juga The Gade Runner. The Gade Runner sekarang karena pandemi kita melaksanakan secara virtual gitu. Oke, Mas, lanjut. Nah, di Pegadaian pun untuk teman-teman internal pun juga bisa melanjutkan pendidikan. Jadi ada MBA Scholarship Program, di mana PT Pegadaian memberikan beasiswa bagi insan Pegadaian untuk melanjutkan pendidikan MBA ke negeri Paman Sam Amerika Serikat yang memenuhi syarat tertentu. Jadi pada Agustus 2021 PT Pegadaian itu memberangkatkan sekitar 5 orang untuk melanjutkan studi MBA-nya ke Amerika Serikat. Ya, lanjutnya Mas. Nah, sekarang tadi sekian ya tentang PT Pegadaian Persero. Saya kembali ke materi. Jadi untuk teman-teman fresh graduate, job seeker atau fresh jobber, kita pun tentunya harus memiliki soft skill ya dalam memasuki dunia kerja. Jadi ada beberapa yang saya rangkum soft skill yang harus dimiliki oleh seorang fresh graduate atau job seeker. Yang pertama itu time management. Time management itu, ini soft skill time management itu sangat penting ya, karena kita harus disiplin waktu. Jadi bagaimana kita dapat menyusun prioritas kerja dan dapatkan teman-teman menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Dan time management ini pun itu sangat penting bagi kami seorang HRD gitu, karena menjelang wawancara pun kami akan kami akan melihat nih apakah kandidat itu tepat waktu enggak dalam melaksanakan proses wawancara itu gitu. Apakah kita seorang HRD-nya itu menunggu si kandidat itu atau kita yang ditunggu gitu kan. Lebih baik kandidat itu kan menunggu ya seorang HRD-nya masuk ke Zoom gitu kan, baru dilanjutkan oleh HRD-nya. Nah, kemudian leadership. Jadi kalau leadership itu pun sendiri, kalau ditanya bagaimana sih cara melatih soft skill kepemimpinan, kalau kata saya pertama kali itu berani dulu nih. Jika teman-teman
jika teman-teman misalkan ditunjuk oleh menjadi project leader suatu project, teman-teman itu bisa ngancukin diri sendiri. Yang penting teman-teman berani, walaupun nggak bisa gitu kan, walaupun nggak tahu. Yang penting keinginannya tuh ada gitu, keinginan untuk menjadi itu kan sama halnya melatih diri sendiri ya. Jika sebenarnya saya tidak tahu, lama kelamaan akan tahu. Jadi bagaimana nanti teman-teman itu mempelajarinya gitu. Dan biasanya itu soft skill leadership itu kalau sudah terbiasa itu akan biasa, karena nanti selagi memasuki dunia kerja, teman-teman itu jika ditunjuk sebuah project, teman-teman harus siap gitu, harus siap aja bagaimanapun kondisinya, dan itu juga harus mencapai, biasanya ada target gitu teman-teman. Kemudian kerjasama dan kolaborasi. Jadi dalam tim ini, dalam bekerja itu, dalam masuk ke dunia kerja itu memang harus ada namanya kerjasama dan kolaborasi gitu untuk karirnya teman-teman juga gitu kan. Adapun ada juga yang teman-temannya itu teman-teman mampu bekerja sangat baik tetapi tidak dapat bekerja sama gitu. Jadi teman-teman itu harus bisa bekerja sama dan berkolaborasi, apalagi di lingkungan kerja baru gitu. Nah, terakhir itu komitmen bekerja. Apa sih komitmen bekerja itu? Yaitu mau dan mampu memberikan waktu yang didedikasi dengan baik, yang bermanfaat untuk kemajuan perusahaan gitu. Jadi teman-teman para job seeker atau fresh graduate jika masuk ke dunia kerja itu harus komitmen dalam pekerjaannya. Jikanya misalkan biasanya gini, dalam wawancara itu ditanya oleh seorang interviewer ya, teman-teman itu berkomitmen nggak dalam pekerjaan gitu kan. Ini biasanya akan ditanyakan dalam interview nantinya. Nah, kemudian bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, di mana bahasa itu merupakan jendela dunia. Jadi selagi masih muda teman-teman nih, ikutin kursus-kursus bahasa Inggris, ikutin kursus-kursus bahasa asing lainnya, terutama bahasa Inggris ya. Karena jika ada kesempatan nih, seperti di Pegadaian nih, misalkan di Pegadaian ada MBA scholarship gitu. Jadi teman-teman tuh udah ada bekalnya gitu, dan sudah ada sertifikatnya. Jadi teman-teman tinggal daftar aja, nanti ikutin tahapan-tahapan, habis itu seneng kan kalau misalkan bisa kuliah di luar negeri dengan beasiswa gitu kan, apalagi dari perusahaan gitu kan. Kemudian di digital savvy itu kayak kemampuan teknologi ya. Jadi teman-teman tuh harus update teknologi saat ini tuh yang sedang berkembang itu apa. Bisa di searching di digital savvy-nya seperti apa. Kemudian problem solving, yaitu kemampuan untuk menyelesaikan segala masalah dalam mengambil keputusan. Kemudian bekerja di bawah tahanan. Bekerja di bawah tekanan itu yaitu saat teman-teman memasuki dunia kerja, teman-teman itu pasti akan diberikan tugas yang banyak ya oleh atasan gitu kan. Oleh karena itu sebabnya setelah teman-teman itu harus dapat membuat daftar prioritas, mana pekerjaan yang harus dikerjakan terlebih dahulu, mana yang dapat dikerjakan setelahnya gitu. Kemudian kreatif itu teman-teman itu dapat mengembangkan ide baru dan menerapkan solusi-solusi baru untuk mengatasi masalah yang ada gitu. Sedangkan dan kreatif itu menjadi peluang untuk berinovasi dalam unit kerjanya atau departemennya. Oke Mas, lanjut. Nah, ini yang wajib dimiliki oleh teman-teman para fresh graduate, first jobber ataupun first job ya. Yang pertama itu CV. CV-nya teman-teman itu harus menggambarkan profil kandidat teman-teman yang sebenarnya. Kemudian mencantumkan kegiatan-kegiatan kuliah dan prestasi selama kuliah serta kemampuan untuk kalian yang pernah dipelajari. Jadi bikinkan CV-nya teman-teman sekalian itu yang menarik interviewer tentunya. Kemudian pengalaman magang. Nah, di Pegadaian itu ada nih namanya program PMMB ya, program magang bersama gitu kan. Kita bekerja sama dengan FHCI, Forum Human Capital Indonesia. Nah, teman-teman bisa mendapatkan pengalaman magang di Pegadaian atau di perusahaan lainnya. Itu salah satunya itu dapat memberikan keuntungan karena sudah pernah merasakan bagaimana bekerja di dunia nyata gitu. Nah, ini pengalaman magang itu dimasukkan nih teman-teman ke dalam CV gitu. Biasanya dari rekruter atau interviewer itu kita suka melihat profilnya teman-teman tuh dari CV-nya terlebih dahulu gitu.
Kemudian kemampuan bahasa asing. Nah, yang tadi sudah saya sampaikan, bahasa itu nilai dunia. Selagi masih muda, teman-teman pelajari berbagai macam bahasa, terutama bahasa Inggris gitu. Ya, dan dibuktikan dengan sertifikat, teman-teman. Jadi, jika ada kesempatan, teman-teman tuh dapat langsung apply, sudah ready gitu kan. Jadi tidak menunggu-nunggu lagi. Kemudian pengalaman organisasi. Nah, untuk teman-teman yang masih kuliah ataupun yang sudah bekerja, pengalaman organisasi yang saat ini dijalani atau organisasi yang lalu itu bisa banget dimasukin ke dalam CV. Nah, teman-teman juga harus aktif nih di dalam kampus maupun lingkungan juga memberikan nilai lebih nih di dalam CV teman-teman semua. Oke, Mas, lanjut, Mas. Nah, ini sifat yang diperlukan ya, harus dimiliki nih seorang fresh graduate ataupun job seeker. Yang pertama, percaya diri. Percaya diri itu apa sih? Jadi kalau teman-teman masuk ke dunia kerja, teman-teman tuh harus percaya diri ya dalam hal interviewer. Jadi harus prepare segala sesuatunya. Jangan kalau misalkan interview online nih, walaupun di rumah pun harus bermake up, penampilan yang rapi, karena itu akan menjadi nilai bagi seorang interviewer. Interview itu akan menilai apakah dia itu layak atau tidak gitu, apakah ada persiapan atau tidak gitu. Nah, pada saat teman-teman interview juga, teman-teman juga harus pelajari nih perusahaan yang teman-teman lamar gitu kan. Jadi jangan sampai pas saat interview online pun teman-teman nggak tahu nih ini perusahaan apa ya gitu kan. Jadi harus tahu dulu perusahaannya di bidang apa. Nanti kalau ditanya sama interviewer, teman-teman bisa jawab. Nah, yang ketiga, ceritakan dengan jelas profil Anda. Biasanya gini, teman-teman kalau interviewer itu pasti akan menanyakan, coba deskripsikan CV Anda gitu kan. Nah, ini teman-teman ceritakan dengan jelas dan singkat gitu, yang tercantum dalam CV teman-teman. Dan kemudian jujur dan open-minded. Ini tentunya menjadi nilai plus ya. Teman-teman harus jujur dan open-minded dengan CV teman-teman. Nah, kemudian berani bertanya. Misalkan pengen menanyakan, ini bisa juga berani bertanya saat teman-teman masuk dunia kerja nih. Bisa pada saat memasuki awal dunia kerja kan masih new employee ya. Jadi teman-teman itu kan bingung nih mau ngerjain apa gitu kan ya. Jadi nanya ke atasan teman-teman gitu, pekerjaan saya tuh apa ya Bu? Terus kalau misalkan harus berani bertanya gitu. Jadi bisa meningkatkan kualitasnya teman-teman juga gitu. Oke, Mas, selanjutnya. Nah, ini tahapan rekrutmen yang ada di PT Pegadaian. Tahapan rekrutmen di PT Pegadaian itu sudah online. Teman-teman dapat membuka website www.pegadaian.co.id /career. Teman-teman bisa melihat job apa yang akan buka gitu. Dari Pegadaian sendiri kami bekerja sama dengan ATS ya untuk melakukan screening, sourcing dan lainnya gitu. Jadi tahapan yang pertama itu apply. Teman-teman melamar secara online di link tertentu. Tentunya di website resmi Pegadaian gitu. Kalau misalkan bukan yang dari website resmi Pegadaian, biasanya itu hoax-hoax ya teman-teman ya. Biasanya sering-sering banget gitu kami menerima hoax-hoax yang nggak benar dari agensi agensi pariwisata atau agensi travel gitu ya. Mohon jangan dihiraukan gitu ya. Mohon melihat di website resmi Pegadaian. Kemudian setelah apply ada tahapan selanjutnya itu screening, yaitu seleksi berdasarkan kelengkapan dokumen. Jadi biasanya kami dari tim interviewer rekruter kami melihatnya itu dari requirement. Misalkan teman-temannya itu apply sebagai posisi tertentu atau pendukung transaksi kas atau MDP ya. Biasanya kami melihat dari rekrutmen yang disyaratkan gitu. Nah, untuk saat ini selanjutnya itu TKD, tes kemampuan dasar. Ya, seperti online assessment. Online assessment di Pegadaian itu juga dilaksanakan secara online, teman-teman. Jadi teman-teman itu dapat melaksanakan kapan saja dan di mana saja, sesuai dengan tanggal yang dipersyaratkan. Kemudian ada tes kemampuan khusus, tes teknikal sesuai dengan posisi yang dilamar. Kemudian interview user itu bisa dilaksanakan secara online dan offline. Nah, ini tergantung nih teman-teman mau
melamar untuk posisi apa di Pegadaian gitu kan. Jika teman-teman misalkan melamar posisi menjadi pendukung transaksi kas gitu. Nah, itu biasanya tergantung nih rekrutmen di kantor pusat, Kanwil atau apa, atau kantor area gitu ya. Biasanya kalau di Kanwil tergantung dari panitia Kanwilnya, dia mau interview usernya online atau offline gitu. Nah, saya mau ngasih tahu nih teman-teman, di TKD itu ada online assessment ya. Online assessment sekarang kan sudah berkembang ya teman-teman ya. Dan biasanya sudah memakai probing ya. Probing itu jadi teman-teman kalau misalkan ngerjain kan bisa ngerjain di mana saja dan kapan saja gitu kan. Prognoring. Nah, bisa ngerjain kapan saja dan di mana saja. Teman-teman itu tidak bisa cheating namanya, nggak bisa cheating, nggak bisa joki-jokian gitu karena sudah terrecord dalam sistem kami gitu, teman-teman. Nah, dari serangkaian tahapan rekrutmen di Pegadaian, setelah interview user biasanya ada background check. Biasanya kami ngecek dari seluruh CV, apakah teman-teman ini benar berasal dari universitas yang tertera di CV, terus ataupun teman-teman itu berasal dari pernah bekerja di mana, itu biasanya ada background check. Kemudian tanda tangan kerja, induksi, dan onboarding. Nah, ini biasanya yang dilakukan dari tim Pegadaian. Oke, Mas. Nah, untuk update terkait rekrutmen, follow sosial media Pegadaian ya, teman-teman, atau cek di website resmi Pegadaian. Untuk lamaran pekerjaan ya, teman-teman, posisi pekerjaan yang sedang dibutuhkan Pegadaian, teman-teman bisa banget nih buka di website Pegadaian, www.pegadaian.co.id. Jangan soalnya Pegadaian itu banyak kena hoax-hoax juga, jadi harap buka akun resmi Pegadaian gitu. Nah, ini ada channel YouTube teman-teman, teman-teman bisa subscribe atau follow ya. Jadi ini akun Instagramnya Pegadaian, terus LinkedIn-nya Pegadaian dan website Pegadaian. Biasanya di LinkedIn dan Instagram Pegadaian kami sering update terkait dengan kegiatan-kegiatan di Pegadaian dan ruang kerjanya seperti apa, kehidupan di Pegadaian seperti apa, terus teman-teman milenial seperti apa gitu kan, terus ada testimoni tentang penerima beasiswa gitu kan. Jadi Pegadaian saat ini memang milenial friendly ya teman-teman, jadi nggak kaku lagi. Sebagian besar sudah mayoritas memang milenial gitu. Oke, selanjutnya Mas. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan saya. Terima kasih teman-teman atas kesempatannya. Saya lanjutkan ke Mbak Tarisa. Oke, terima kasih kepada Ibu Sandra atas sharing pengalaman dan juga ilmunya ya Bu seputar pengembangan soft skill dan dunia kerja di Pegadaian. Ya tadi juga udah banyak banget nih yang dibahas sama Ibu Sandra, ada sifat yang diperlukan oleh kita ya sebagai seorang fresh graduates dan juga para alumni nih yang baru lulus, ada sifat percaya diri, ada kita harus lebih mempelajari perusahaan yang akan kita lamar, ada juga kita harus jujur dan open minded ya tadi ya Bu. Dan juga ada tadi menyinggung mengenai hal yang wajib kita miliki ya, seperti CV, seperti kemampuan bahasa asing, itu ternyata perlu ya Bu, sangat perlu ya kalau memang ada waktu, mungkin bisa langsung disempatkan untuk belajar ya, berarti bukan hanya bahasa Indonesia ataupun juga bahasa Inggris aja ya yang terpenting. Dan selanjutnya ada juga pengalaman magang sama pengalaman organisasi. Nah, teman-teman yang kuliahnya abis kuliah langsung pulang, kuliah abis pulang tuh gimana tuh kabar pengalaman organisasinya. Terus tadi ada juga menyinggung mengenai soft skill yang diperlukan untuk para fresh graduates ya Bu ya, ada time management, ada komitmen bekerja, ada leadership. Ternyata itu memang sudah perlu dilatih pada saat kita sedang berkuliah ya Bu. Ya. Iya. Banget, Mbak. Iya betul sekali. Oke, kita akan lanjut ke sesi diskusi, Bu Sandra. Di sini sudah banyak sekali nih teman-teman, sangat banyak sekali nih pertanyaan dari teman-teman partisipan. Yang mana untuk pertanyaan ini akan kita pilih ya teman-teman, karena akan ada hadiah juga dari Pegadaian untuk 5 pertanyaan terbaik selama webinar berlangsung. Nah, langsung saja ini Bu Sandra, kita ke pertanyaan pertama. Ini dari Fitri Anggraini dari
Universitas Sriwijaya, manajemen, Ibu. Ini katanya izin bertanya, Ibu, setelah kita lulus seleksi kerja di PT Pegadaian, apakah ada on the job training atau off the job training untuk meningkatkan skill kita? Nah, mungkin bisa langsung dijawab pada Bu Sandra, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Tarisa. Terima kasih kepada Mbak Fitri ya tadi ya. Iya, Mbak betul. Fitri menanyakan setelah kita lulus seleksi kerja di Pegadaian, apakah ada OJT? Nah, jadi kan di Pegadaian itu ada beberapa hire ya, ada general hiring ataupun kalau misalkan kayak MDP ya, Management Development Program itu kan kalau MDP itu ada namanya OJT. Jadi teman-teman itu setelah lulus seleksi dari MDP tersebut, teman-teman ada namanya diklat ya. Diklatnya itu selama 3 bulan. Diklat 3 bulan itu dididik semuanya tentang materi-materi tentang soft skill, leadership, semuanya dipelajari gitu kan. Serta setelah ini OJT-nya pun ada. OJT-nya itu terdiri dari 2 tempat ya. Jadi ada di kantor pusat, kantor wilayah, ataupun kantor area. Walaupun nanti penempatannya teman-teman nggak di kantor pusat gitu, itu semua dipelajari mulai teman-teman. Jadi ada yang di operasional, ada yang supporting gitu teman-teman. Mungkin itu ya Mbak Fitri, sudah terjawab kah? Ya, bagaimana Mbak Fitri? Apakah ini sudah terjawab? Sudah, terima kasih Mbak. Oke, sama-sama. Iya, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Mbak Ibu Sandra. Ini ada Siti Maisyah. Pertanyaannya adalah pada bagian komitmen kerja. Biasanya dalam interview diselubungi dengan pertanyaan yang seperti apa, Bu? Apakah langsung to the point atau dalam bentuk lain pertanyaannya? Lalu pada CV, hal apa yang kadang ditemui di dalam CV, tapi ternyata itu tuh nggak terlalu penting untuk ada di CV. Oke, itu saja untuk pertanyaannya Bu Sandra, dipersilakan. Baik Mbak Maisha, saya coba menjawab ya Mbak ya. Jadi bagian komitmen kerja, biasanya dalam interview diselubungi dengan pertanyaan seperti apa gitu kan. Biasanya seorang interviewer itu menggali-gali seorang kandidat itu terutama untuk komitmen bekerja. Komitmen bekerja misalkan Mbak Maisyah nih, Mbak Maisyah bisa nggak ya maksudnya bekerja dalam suatu perusahaan gitu kan. Ada juga gini Mbak, ada juga yang bekerjanya itu dia tidak bisa stay di satu perusahaan. Maksudnya berapa bulan dia pindah itu merupakan nilai yang seorang rekruter ya itu kurang bagus lah gitu ya. Jadi dia komitmen nggak ya dalam pekerjaannya gitu. Misalkan Mbak Maisyah bekerja, Mbak Maisyah tuh harus ya saya ingin bekerja di Pegadaian sampai berapa tahun ataupun untuk apa visinya ke depannya gitu. Bisa seperti itu. Nah, terus poin apa lalu dalam CV hal yang kadang ditemui dalam CV tapi ternyata itu nggak terlalu penting gitu kan. Teman-teman bisa nulis CV-nya itu CV yang menarik ya. Salah satunya teman-teman itu bisa menulis kalau teman-temannya belum pernah bekerja, teman-teman bisa menulis pernah internship atau pernah mengikuti salah satu kegiatan yang teman-teman pernah mendapat reward. Gitu ya. Nah, selain itu di interview juga teman-teman dapat menggali potensi dan kompetensi. Kami biasanya interviewer itu menggali potensi dan kompetensi teman-teman. Nah, CV-nya juga harus menampilkan kegiatan teman-teman nih selama masa kuliah gitu. Jadi kalau yang nggak penting biasanya contohnya apa nih yang nggak penting bisa teman-teman. Jadi teman-teman tuh bisa kegiatan ataupun organisasi ataupun internship ya yang pernah dilaksanakan teman-teman. Mungkin itu Mbak. Mbak Maisyah? Ya. Baik Bu, terima kasih. Cukup jelas. Oke, ya terima kasih juga kembali Kak Maisyah. Kita boleh lanjut pertanyaan selanjutnya ya Ibu. Ini ada teman-teman dari Teknik Elektro dari Universitas Sriwijaya. Ini namanya Muhammad Gibral, izin bertanya Bu mengenai pribadi seperti apa yang dibutuhkan dan cocok untuk bekerja di Pegadaian. Dan saya mau bertanya Bu mengenai budaya kerja di Pegadaian, budaya sosial dan budaya politiknya itu seperti apa ya Bu? Oke, mungkin bisa langsung dijawab Ibu Sandra. Baik,
Mas Gibran ya. Jadi budaya di Pegadaian saat ini kita menerapkan akhlak ya, di mana akhlak di Pegadaian itu sudah dari BUMN, Mbak. Jadi ada adaptif, kolaborasi gitu kan. Terus selain itu dibutuhkan ya, seperti apa yang dibutuhkan dan cocok untuk bekerja di Pegadaian. Pribadi seperti apa. Nah, untuk pribadi seperti apa, seperti saya jelaskan tadi, soft skill yang teman-teman harus punyai itu salah satunya itu digital savvy dan kreatif. Nah, teman-teman kreatif itu biasanya akan munculkan ide-ide yang gila-gila gitu ya. Jadi teman-teman itu harus sebenarnya harus diasah juga sih kreatif atau digital savvy. Teman-teman bisa update tentang teknologi-teknologi saat ini tuh apa gitu, karena anak-anak milenial itu sekarang tuh banyak yang kreatif dan inovatif gitu. Jadi dia sering jika melaksanakan event-event, banyak yang event-event yang di luar di luar kendali kita. Maksudnya cara out the box ya, out the box gitu. Jadi banyak banget. Jadi teman-teman bisa banget kalau untuk budaya di Pegadaian itu akhlak yang diterapkan oleh Kementerian BUMN gitu. Sudah terjawab ya, Mas Gibran? Gibral ya, Mas Gibral, mohon maaf. Sudah, Bu. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Gibral. Mungkin setelah ini bisa langsung diaplikasikan nih biar Mas Gibral juga bisa masukin lamaran ya di Pegadaian. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ibu. Ini ada dari Marita Santi. Pertanyaannya adalah, sebagai status mahasiswa, apakah Pegadaian membuka freelance pekerjaan, Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Marita Santi. Untuk saat ini Pegadaian tidak memberikan membuka untuk freelance pekerjaan. Nah, adapun teman-teman itu sebagai seorang fresh graduate, teman-teman itu bisa mengelamar sebagai internship ya. Di internship itu teman-teman nanti ada uang saku biasanya per hari gitu kan, dan itu biasanya dapat menjadi nilai plus untuk teman-teman masukin ke dalam CV gitu. Jadi teman-teman bisa banget nih buka di www.faci.co.id dan pilih perusahaan PT Pegadaian gitu. Gitu, Mbak. Jadi kalau untuk freelance nggak ada ya, Mbak. Kita nggak punya freelance gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama, Mbak Marita. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Ibu, ini ada pertanyaan penting juga nih dari Yuliana, dari Agribisnis. Katanya, izin bertanya, bagaimana cara kita mengetahui apakah itu Pegadaian bodong atau Pegadaian resmi? Karena saya membaca di sosial media itu banyak sekali kasus mengenai Pegadaian bodong. Terima kasih. Nah, boleh langsung dijawab, Ibu. Baik, mohon maaf Mbak, tadi dengan Mbak siapa? Itu namanya tadi Yuliana. Oh iya, Mbak Yuliana. Jadi Pegadaian itu hanya ada satu ya, Mbak ya. Jadi teman-teman itu bisa buka di sosial media Pegadaian, di website Pegadaian www.pegadaian.co.id, bisa juga di LinkedIn Pegadaian pt.pegadaian, terus Pegadaian_ID. Nah, itu akun sosial resminya Pegadaian. Jadi di luar itu tidak resmi, teman-teman harap tidak di-follow ya, harap tidak di-follow dan tidak digubris apabila teman-teman mendapat SMS ataupun ditelepon dari pihak yang tidak tidak valid ya gitu ya teman-teman. Takutnya soalnya sekarang banyak yang tidak ini Mbak. banyak yang Pegadaian bodong tuh banyak banget gitu. Jadi teman-teman tuh harap melihat akun sosial media resmi Pegadaian ya. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih, Bu. Oke, ini masih banyak sekali ya, Ibu Sandra, ini pertanyaannya dari teman-teman nih, sampai bingung juga milihinnya. Ini ada lagi nih pertanyaan dari Universitas Muhammadiyah, namanya Mayanita. Izin bertanya, Bu, mengenai open recruitment yang seluruhnya online, apakah dilakukan oleh kantor pusat secara langsung atau melalui kantor cabang?
Oke, boleh langsung dijawab Ibu Sandra. Ya, baik Mbak. Jadi rekrutmen kan ada yang sifatnya masif sama yang besar banget ya, kayak seperti MDP, kayak program. Kita punya beberapa program untuk rekrutmen kayak MDP, SDP, dan Sprint. Jadi Management Development Program, terus sama ITDP, namanya Special Development Program. Nah, kalau itu dilaksanakan oleh kantor pusat sendiri dan secara online, Mbak. Akan tetapi kalau misalkan seperti pendukung transaksi kas, terus marketing eksekutif, itu regional gitu. Jadi yang melaksanakan rekrutmen dari kantor wilayah gitu, Mbak. Oke, baik. Bagaimana tadi? Apakah pertanyaannya, jawabannya sudah jelas? Sudah. Makasih. Oke, anytime Mbak. Kita bisa langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini Bu. Ada dari Teknik Geologi, Lisma Diana. Izin bertanya Bu, yang saya amati setiap ada pengumuman rekrutmen pekerjaan di perusahaan jarang sekali membuka lowongan fresh graduate. Kebanyakan ada minimal pengalaman kerja dan dalam beberapa tahun. Nah, sebagai fresh graduate sebenarnya apakah kita boleh saja mendaftarkan diri pada perusahaan yang ada persyaratan seperti itu? Dan bagaimana sih tips agar fresh graduate dapat menarik HRD pada saat proses rekrutmen? Terima kasih. Oke, bisa langsung dijawab Ibu Sandra. Baik, terima kasih Mbak Tarisa. Jadi tadi dari Lisma Diana ya. Jadi setiap ada pengumuman rekrutmen pekerjaan di perusahaan, jarang sekali membuka lowongan fresh graduate. Kebanyakan ada minimal pengalaman kerja dalam beberapa tahun. Nah, sebagai fresh graduate, sebenarnya apakah kita boleh saja mendaftarkan diri pada perusahaan yang ada persyaratan seperti itu? Boleh aja sih Mbak, kalau mau daftar misalkan untuk lowongan fresh graduate, Mbak bisa aja daftar, walaupun Mbak ini sudah berpengalaman ya. Ya. Nah, walaupun Mbak ini sudah berpengalaman gitu kan. Seperti salah satunya, biasanya kalau fresh graduate itu seperti MT atau development program gitu kan. Nah, itu biasanya karir untuk calon-calon leader ya, calon-calon leader masa depan gitu. Jadi teman-teman biasanya itu fast track program. Teman-teman biasa dididiknya itu agak lama pendidikannya, tapi nanti jenjang karirnya itu cepat gitu. Itu bisa banget Mbak. Bisa dicoba ya untuk daftar di Pegadaian ataupun di perusahaan lainnya gitu. Coba-coba untuk masuk untuk MT, development program, itu biasanya untuk calon-calon leader ya, calon-calon leader dengan fast track program. Itu Mbak. Oke. Dan bagaimana tips agar fresh graduate dapat menarik HRD pada saat proses rekrutmen? Kalau rekrutmen itu kan persyaratan ya. Jadi teman-teman itu jika ingin melamar suatu pekerjaan, teman-teman itu pasti dari seorang rekruter itu melihat rekrutmen. Rekrutmen itu persyaratan di suatu job. Misalkan untuk posisinya MT. Teman-teman masuk nggak nih kriteria dari MT-nya itu gitu. Nah, kalau untuk menarik sebenarnya kita harus melihat dari ininya ya, potensi dan kompetensi teman-teman juga gitu. Seorang rekruter harus melihat dari potensi dan kompetensi teman-teman gitu. Sudah terjawab ya Mbak Lisma? Ya, oke. Terima kasih Mbak Lisma. Jadi untuk lowongan pekerjaan itu kalau bisa kita boleh dicoba-coba apply aja dulu ya, Ibu Sandra. Dan yang pasti kita juga harus memperhatikan persyaratan-persyaratan mengenai rekrutmen yang ada di perusahaan tersebut. Jangan sampai ada miss agar CV kita ataupun lamaran kita itu bisa dilirik oleh HRD. Oke, kita mungkin akan masih punya 2 pertanyaan lagi nih, Ibu Sandra, sebelum kita masuk ke sesi kuis. Ini ada pertanyaan dari Irma Yuniar dari Universitas Sriwijaya. Bagaimana sih Bu tips yang harus ditanamkan pada diri kita supaya kita dapat bekerja di bawah tekanan? Oke, mungkin bisa langsung dijawab Ibu Sandra. Ya, terima kasih Mbak Irma ya Mbak ya. Dari Mbak Irma, bagaimana kita harus bisa menanamkan bekerja di bawah tekanan. Oke Mbak, sekarang kalau misalkan teman-teman itu harus bekerja di bawah tekanan, teman-teman itu harus punya prioritas. Mana pekerjaan yang harus dikerjakan terlebih dahulu, mana yang bisa ditunda gitu kan. Ditunda pun artinya tidak
keluar dari jalur timeline-nya teman-teman gitu. Jadi teman-teman tuh harus punya skala prioritas terlebih dahulu ya, mana pekerjaan yang segera, sangat segera dan bisa ditunda gitu sih teman. Dan setelah teman menerapkan skala prioritas, teman-teman enak nih ngerjainnya, nggak ngerasa di bawah tekanan gitu, ngerasa enjoy. Bekerja itu kan harus enjoy Mbak ya. Kalau enggak ya gitu Mbak. Oke, berarti itu ya Bu ya kuncinya agar kita merasa tidak bekerja di bawah tekanan adalah menentukan skala priority ya, agar kita juga pada saat bekerja itu merasa enjoy dan tidak terbebani gitu ya Bu Sandra. Sekali Mbak. Oke, nah ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir kita, pertanyaan penutup Ibu Sandra. Ini ada dari Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya, namanya Chelsea. Izin bertanya Ibu, apakah di perusahaan Pegadaian selalu membuka anak magang Bu, dan minimal pengalaman di fokus bidang apa, di bidang seperti apa supaya bisa diterima bekerja di perusahaan Pegadaian? Terima kasih. Oke Mbak Tarisa, terima kasih. Ini pertanyaan dari Chelsea ya, Deka dari Unsri Ilmu Kesmas. Oke. Jadi Pegadaian itu membuka anak magang, iya. Jadi teman-teman Pegadaian ini membuka PMMB, namanya program magang bersama gitu kan. Jadi berkolaborasi dengan FHCI, Forum Human Capital Indonesia gitu. Jadi yang kemarin teman-teman internship ini baru masuk tanggal sekitar 2 September gitu. Jadi setiap 6 bulan sekali Pegadaian itu akan membuka biasanya untuk internship magang. Biasanya tuh teman-teman bisa nih daftar di www.fhci.co.id, bisa pilih perusahaannya Pegadaian gitu kan. Terus teman-teman dan biasanya tuh dapat uang transport dari Pegadaiannya juga gitu. Nah, dan minimal pengalaman di fokus bidang seperti apa supaya bisa diterima pekerjaan di perusahaan Pegadaian. Nah, kalau untuk rekrutmen ada beberapa posisi ya, memang harus harus berpengalaman ya, seperti kayak pendukung transaksi kas itu ya. Pendukung transaksi kas, marketing eksekutif biasanya itu untuk pengalaman di bidang pemasaran atau marketing gitu kan. Kalau pendukung transaksi kas biasanya seperti teller gitu. Biasanya tuh pengalaman itu 2 tahun. Adapun jika teman-teman masih fresh graduate, teman-teman bisa banget nih nyoba di manajemen trainer atau MT atau development program gitu. Kalau untuk tahun ini Pegadaian tidak membuka untuk MDP, belum tahu untuk buka development programnya kapan. Nanti cek terus aja di website Pegadaian, www.pegadaian.co.id Fast Career. Biasanya kami akan update tentang lowongan-lowongan yang sedang buka di Pegadaian gitu Mbak. Oke, bagaimana Chelsea? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Baik Mbak, terima kasih atas pertanyaan jawabannya. Oke, ya mungkin teman-teman itu tadi sesi diskusi kita, dan pertanyaan Chelsea tadi merupakan pertanyaan penutup. Ini banyak sekali ya teman-teman, saya lihat di chat box pertanyaan-pertanyaan lanjutan mengenai materi kita pada hari ini. Namun sayang sekali teman-teman, waktu untuk sesi diskusi kita telah berakhir, dan mungkin teman-teman kita masih akan lanjut nih sama PT Pegadaian. Mungkin akan kita lanjutkan diskusi kita pada saat webinar tanggal 21 nanti ya teman-teman, bersama PT Pegadaian juga. Dan untuk pertanyaan teman-teman tadi itu kan itu kan sangat banyak yang masuk tadi ya, itu akan kami pilih untuk menjadi 5 pemenang yang akan mendapatkan hadiah dari PT Pegadaian, dan akan kami umumkan di Instagram CDC Unsri, CDC_Unsri. Oke teman-teman, itulah tadi sesi diskusi kita hari ini, dan mungkin sebelum kita masuk ke sesi penutup, dipersilakan kepada Ibu Sandra untuk memberikan closing statement-nya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Tarisa. Sebelumnya nanti ada kuis dulu ya Mbak ya, kuis dan pengumuman penanya terbaik. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung di Zoom ini. Nah, untuk closing statement, teman-teman seorang fresh graduate ataupun job seeker ataupun first jobber, tentunya selain kompetensi dan potensi, teman-teman juga harus mengembangkan ya soft skill teman-teman dalam memasuki dunia kerja yang telah saya sebutkan tadi, dan teman-teman harus memiliki rasa percaya diri. Dan beberapa tips dari saya itu merupakan tips saat interview gitu. Jadi teman-teman harus mengembangkan soft skill, salah satunya itu bahasa ya. Bahasa itu jendela dunia. Jadi teman-teman
harus memiliki organisasi juga. Jadi teman-teman pun dapat masuk ke dunia kerja itu dapat sudah memiliki organisasi dan sudah terbiasa kalau teman-teman memiliki kompetensi-kompetensi soft skill seperti itu gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Ibu Sandra dan disambung lagi kepada teman-teman. Setelah sesi diskusi ini kita masih ada sesi kuis ya teman-teman. Jadi dipersilakan untuk tim operator dari Pegadaian untuk mempersiapkan link quizisnya dan juga diingatkan kepada teman-teman semua untuk link absen akan kita kirimkan setelah kita melakukan sesi diskusi ini, sesi kuis ini. Oke. Nah, di sini teman-teman sudah tertera link quizis ya, link quizis. Jadi teman-teman semua bisa langsung mengakses link quizisnya dengan memasukkan kode 958.058. Dan dimohon kepada teman-teman untuk menggunakan username nama aslinya pada di sesi kuis nanti ya, agar memudahkan tim kita untuk memilih pemenang pada kuis hari ini. Oke, dipersilakan kepada teman-teman semua untuk langsung join di link quizis ini. Oke, sudah ada Desi Pratiwi, ada Franciscus, ada Erik. Ya, ditunggu teman-teman semua untuk join dan bergabung. Di sini partisipannya ada 300 nih, keren banget. Excited semua ya teman-teman untuk mengikuti webinar hari ini. Dan disanding juga teman-teman untuk bersama PT Pegadaian, webinarnya akan ada di tanggal 21 yang mana akan membahas tema lain. Jadi teman-teman semua bisa langsung pantengin Instagram CDC_Unsri. Dan untuk pemenang diskusi nanti juga akan disanding di Instagram CDC juga ya teman-teman. Oke, ini terpantau sudah ada sekitar 106 peserta kuis di dalam link quizis. Oke, bagaimana? Apakah sudah bisa di start atau masih kita tunggu dulu ini? Bisa Mbak, kita start aja ya Mbak ya. Oke, ya. Boleh langsung di start dan selamat mengerjakan teman-teman. Good luck, semoga menang agar bisa mendapatkan merchandise nih dari PT Pegadaian. Oke, di sini terlihat ya teman-teman, untuk teman-teman yang sudah menjawab dengan benar, apakah berapa poinnya ini di atas sekali masih Elda Hamida dengan poin 1.700, mungkin akan disusul lagi sama teman-teman yang lain. Ya, oke, masih kita tunggu. Mungkin ini untuk pertanyaan kuisnya masih seputar dengan tema yang tadi ya, Ibu Sandra ya? Ya, betul sekali Mbak. Jadi nanti dengan 5 skor tertinggi akan mendapatkan merchandise menarik dari Pegadaian. Jadi teman-teman ayo yang masih menjawab nih, jawablah yang cepat dan tepat ya teman-teman. Cepat dan tepat yang pasti ya Ibu Sandra untuk bisa memenangkan kuis hari ini. Iya. Ya, sudah ada nih 5 top skor ya. Kita end aja ya, teman-teman. Oke. Jadi ada Fitri, Friska, Dia. Ya, ini ada Fitri Ramadini, Friska Triwardani, Dia Permatasari, Triwidia, dan juga Heni. Ya, selamat kepada pemenang kuis PT Pegadaian hari ini. Mungkin bisa langsung menghubungi siapa ya ini Kak? Ya Mbak, silakan kepada teman-teman yang tadi pemenang kuis, bisa silakan di kolom chat ini menuliskan nama lengkap, alamat tempat tinggal, dan nomor handphone, dikirimkan ke Mbak Tari saja ya Mbak ya.
Nanti dikoordinir sama Mbak Tarisa. Oke, nanti teman-teman boleh kirim aja di chat box, nanti akan aku kolektifkan ke teman-teman PT Pegadaian ya. Oke, teman-teman, itulah tadi sesi materi dan sesi diskusi kita pada hari ini. Jadi untuk teman-teman yang masih belum sempat terjawab pertanyaannya dan juga masih belum sempat menang kuis bersama PT Pegadaian, kita akan lanjut berdiskusi lagi bersama PT Pegadaian pada saat tanggal 21 Oktober nanti, teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung pantengin Instagram CDC_Unsri, dan untuk pada tanggal 21 nanti itu untuk 3.000 orang peserta ya. Jadi silakan untuk teman-teman men-share informasinya di sosial media, nanti akan kita up juga di Instagram CDC Unsri. Dan diingatkan juga untuk para peserta untuk mengisi link presensi kegiatan kita yang telah tertera di kolom chat dan akan berakhir pada saat jam 5 sore nanti. Dan berakhir sudah teman-teman webinar kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada para pemateri kita, kepada Ibu Sandra Arnayati untuk sharing ilmu dan pengetahuannya Ibu hari ini. Terima kasih banyak, dan juga semoga dengan berakhirnya webinar hari kedua ini, teman-teman semua di sini bisa mendapatkan pencerahan dan insight terbaru yang mengenai pengembangan soft skill teman-teman semua, dan juga mengenai dunia kerja di PT Pegadaian. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak media partner dan perusahaan, Momea FM dan First Media yang telah mendukung kegiatan kita, dan tak lupa juga terima kasih banyak kepada para peserta webinar hari ini di kegiatan Universities Virtual Career Expo 2021. Dan saya selaku pembawa acara dan seluruh panitia penyelenggara mohon maaf apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, dan mohon pamit Ibu Sandra dan teman-teman semua. Saya Tarisa Adriani Syafa pamit undur diri dan sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Sebagai generasi muda, saya menginginkan lingkungan kerja dan juga budaya kerja yang kreatif dan dinamis. Terima kasih, Mbak. Saya mendaftar di Pegadaian karena pada saat itu ada open recruitment yang mencari future leader. Saya melihat kesempatan besar untuk bisa mengikuti fast track di sebuah perusahaan. Banget bisa di sini karena banyak belajar dari rekan-rekan kerja yang keren dan kita bisa dipacu untuk berkontribusi secara langsung. Kerja di Pegadaian memacu kreativitas dalam berinovasi. Sebagai contohnya, The Gade Coffee & Gold ini. Dan Pegadaian sebagai salah satu perusahaan BUMN memiliki lebih dari 30 outlet The Gade Coffee & Gold yang tersebar di seluruh Indonesia. Cool banget kan? Saya senang bekerja di Pegadaian karena Pegadaian memberikan kami, generasi muda, kesempatan untuk terus belajar, mengembangkan diri, dan berkontribusi untuk perusahaan. Pastinya kerja di tempat yang dinamis itu challenging ya, dan kita jadi banyak belajar hal-hal yang baru. Nah gini, kerja sambil ngafe kayak gini seru kan? Jadi lebih enak untuk cari ide-ide baru. Aku sih seneng banget, karena dapat tantangan baru, dapat kesempatan baru, pengalaman juga terus bertambah banyak. Supaya kita bisa memberikan ide-ide yang kreatif, tentunya lingkungan kerja juga harus mendukung dong. Dan di Pegadaian, kita dipacu untuk memberikan ide-ide yang kreatif. Itu sih yang kami rasakan. Sriwijaya kami berjuang mengatasi yang ragam, menyatukan yang beda. Di Unsri kami bersatu. Meski waktu berlalu, selamanya ingat masa-masa yang penuh gelora itu. Masa berjuta suka dan duka.
kebimbangan, merangi kebodohan, di Unsri kami berpikir. Meski waktu berlalu, selamanya ingat masa-masa yang penuh gelora itu, masa